Saya udah beberapa kali datang ke Bang Rizal ini. Emang duriannya enak teman-teman. Yang diambil yang matangnya aja gitu. Oh, nggak sekaligus semua enggak? Jadi satu pohon bisa 10 kali bahkan lebih gitu metik. Operasionalnya sama aja, Pak. Operasionalnya sama aja kebun ya? Operasional metik terutama. Benar, operasional kebun tuh sama aja teman-teman. Mau panen nggak panen, ya jalan terus biaya ya, ibaratnya. Manis jambu, ada yang tawar gitu Oh kan. iya iya iya. Nah itu karena emang tingkat ketuaan di pohon itu nggak maksimal. Oh. Kalau saya di sini pribadi ya, Hmm. nggak mungkin Pak ngambil yang mentah. Minggu kemudian itu nggak semuanya bagus lah. Bisa kirim via ojek biasa ya? Iya. Durian dari Cengal dulu dibawa ke Iya. Rancamaya, Iya. Parung gitu ya? Paruh ke Rancamaya. Akhirnya dapat ilmu dari orang Rancamaya juga Pak. Berarti ini organik ya Bang? Insya Allah Pak. Organik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Gimana? Alhamdulillah saya Pak. Alhamdulillah ya. Teman-teman, ini saya sekarang ada di depan lapak duriannya Bang Rizal. Namanya di Google Maps itu Durian Bang Rizal. Nanti saya berikan lokasinya di deskripsi ya, titiknya. Di belakang saya ini adalah lapak beliau. Durian Bang Rizal yang sudah sangat terkenal itu. Ini adalah di daerah Cengal. Cengal itu di Lewiliang ya, Kabupaten Bogor teman-teman. Mari kita masuk dan kita wawancara dan lihat durian dari Bang Rizal ini. Ya teman-teman, saat ini saya ada di durian Bang Rizal ya, di Kampung Cengal, Wiliang. Ini merupakan sentra durian dan Bang Rizal ini merupakan salah satu penjual durian yang legend lah, bisa dikatakan. Sangat populer ya, dan dicari orang karena memang duriannya itu memang pilihan ya. Rata-rata masak di pohon dan udah terkenal lah ya pilihan beliau ini. Ya Bang. Ya, Pak. Gimana, ini dari kebun sendiri kan ya? Iya. Dari kebun sendiri nih teman-teman. Selalu. Kebunnya sebelah mana Bang? Kebunnya beda-beda Pak. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Yang ke atas. Nah, itu berapa pohon Bang? Ada kira-kira total 100 ada? Adalah kurang lebih. Ada 100 punya ya. keluarga mah. Milik keluarga ya. Jadi kebunnya beliau ini milik keluarga teman-teman. Biasanya setahun berapa kali musimnya Bang? Kalau normalnya itu setahun 2 kali. Kalau sekarang 3 kali Pak. Tahun 2026 ini 3 kali 3 kan? kali. Bulan apa aja tuh Bang? Kemarin Desember Januari. Terus Desember. sekarang Mei Juni. Ini. Ada lagi perkiraan kita nanti di September Oktober. Oke, yang besar di September Oktober. Iya. Yang besar September Oktober teman-teman, dicatat ya. Manggis juga. Ya? Baru sama Manggis. Oh iya, bareng dengan Manggis juga teman-teman. Jadi sekarang nih bulan Juni nih syuting ini udah di akhir panen yang Mei Juni ya nih Iya. kira-kira ya. Masih berapa lama lagi kira-kira Bang? Kayaknya nggak nyampe akhir bulan ini. Nggak nyampe akhir bulan Juni ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya waktu lagi ya mungkin datangnya nanti bulan September Oktober ya Iya. Bang ya. Gitu ya. Satu pohon gitu bisa berapa banyak buahnya Bang? Tergantung Pak, tergantung pohon nih. Kalau pohon tua biasanya banyak. Oh makin tua makin banyak ya. Biasanya. Kalau pohon muda ya sedikit tapi buahnya gede-gede. Oh, pohon muda malah gede buahnya Iya. ya. Kalau tua kecil. Rata-rata Rata-rata. hampir sama. Oh, Sama buahnya kecil. Oh, Kalau banyak. kalau tua tuh usia berapa Pak? Puluhan tahun Pak. 2 tahun ya. 20 ke atas itu ya. Iya. Itu awalnya ditanam bibit dari pemerintah apa sendiri Pak? Kalau awal-awalnya saya juga kurang tahu ya. Mm-mm. Dari kakek juga kan, dari kakek saya. Oh, Kakek orang tua baru saya. oh gitu. Dari kakek ya. Udah 2 Turun generasi temurun ya. lah. 3 generasi. 2 generasi ya. Insya Allah. So, terkenal ya emang Cengal ya. Alhamdulillah. Kalau yang ini tipenya apa Bang? Ada namanya nggak? Lokal sih Pak. Lokal ya. Kalau nama paling kita kasih yang kita aja yang kasih nama. Oh, Gitu. iya. Ini berapa nih Bang? Itu yang 100-an. Ini 100-an ya. Teman-teman kalau harga tuh variasi ya, tergantung musim ya teman-teman. Kalau lagi musim panen raya itu harganya lebih murah gitu ya Bang ya? Biasanya lebih murah. Lebih murah. Kalau kayak gini kan panen tengah-tengah tahun nih, panen antara lah ya Iya. ibaratnya ya. Heeh. Ya wajar kalau harganya dinilai Emang beda. agak tinggi misalnya. Karena di Jakarta juga lagi nggak ada durian sama sekali, durian lokal. Adanya montong, blackthorn yang kayak gitu. Durian Saking impor gitu ya. ya durian impor.
Kalau yang lokal nggak ada saat ini di Jakarta, jadi wajar kalau harganya segini. Karena biaya juga ya bang, walaupun Ya, operasionalnya sama aja Pak. operasionalnya sama aja kebun ya. Operasional metik terutama. Benar, operasional kebun tuh sama aja teman-teman. Mau panen nggak panen, ya jalan terus biaya Iya. ya, ibaratnya. Terutama yang metik sih Pak, yang ngikat, yang metik. Iya, ngebayar Dia itu kan ya. dia kan mau banyak mau sedikit sama aja. Oh, hitungannya gaji pak. Oh, Gaji. bang, gitu. Heeh. Berarti ya, Gaji harian. gaji harian. Jadi mau metiknya dapatnya dikit apa banyak, ya Ah. pokoknya sehari dibayar sekian Iya. gitu kan. Terus mau bagus mau jelek tetap aja Benar, mau bagus mau jelek. iya Di sini pun juga kalau jelek diganti ya, digantiin sama. diganti insya Allah. Kalau duriannya kurang sesuai. Hmm. Ini kira-kira yang rekomendasi yang mana nih bang? Rekomendasi itu juga bagus pakai. Ini bagus ya. Wah, benar, benar loh saya nih. Saya udah jago nih bang kayak. Ini wanginya udah ada. Iya, Ini bagus Pak wangi. bagus. Bos. Ini pilihan saya nih, teman-teman. Tolong dicatat ya. Boleh dicoba Pak? Ya, boleh. Wih. Wow, dahsyat nih. Ini Pak. Lanjut nih teman-teman. Duriannya nih kuning ya. Kalau ini yang versi kuning nih ya bang. Kan ada yang putih juga ya. Ada. Enggak semuanya kuning juga. Enggak semuanya kuning. Memang kalau saya udah beberapa kali datang ke Bang Rizal ini, memang duriannya enak teman-teman. Makanya beliau nih legend, ya bang, legend nih. Ya, kalau mau nyari durian enak salah satunya ke sini nih, sambil jalan-jalan lah ke Lewiliang nih, Cengal. Gimana bang? Belum legend lah Pak. Oh belum legend. Ada yang lebih senior dari saya. Kalau Bang Rizal dulu kuliah, malah kuliahnya apa komputer ya, Iya. informatika kalau nggak salah. Tapi jadi ahli durian. Nggak nyambung Pak ya. Nggak buka di online. Berarti asli Cengal. Asli Pak. Buka malam buka nggak bang? Kalau sudah panen raya biasanya 24 jam. Kalau sudah panen raya 24 jam. Kalau enggak sampai jam berapa? Ya panen jam 10. Malam juga. Nah, Jadi teman-teman kalau pulang kantor misalnya kalau kesini sampai jam 10 masih buka. Tapi nanti nomornya saya kasih di deskripsi kok. Hubungin aja beliau dulu ya. Kalau mau datang, apalagi kalau mau perlu banyak atau mau nanya panen apa enggak nanti semuanya saya kasih informasinya di deskripsi ya teman-teman. Nah ini lagi nih, mantap nih. durian itu sebetulnya kalau mahal itu kan tergantung ini sih udah Pak. Tergantung duriannya juga kadang-kadang. Kalau istilahnya dibilang mahal ya tadi ya. Kalau misalkan duriannya bagus pasti orang beda harga Pak. Iya, Nggak mungkin juga kan disamain sama durian yang biasa-biasa. betul. Terus yang kedua apalagi kalau lagi musimnya dikit itu sangat berpengaruh. Pengaruh. Supply demand, ya kan? Iya. Permintaan penawaran. Iya. Kalau barangnya dikit, otomatis mahal. Iya. Permintaannya sama. Apalagi di tempat lain nggak ada. Ah, Sekarang kan yang panen ibaratnya kemarin cuma rumpin sama sini aja. tapi sama jasinga ada tuh dikit. Jadi nggak ada. Gitu. Oh jadi durian dari Cengal dulu dibawa ke Iya. Rancamaya, Iya. Parung gitu ya? Paruh Keracamaya waktu zaman kakek saya enggak lah. Waktu zaman kakek. Waktu durian juga nggak diikat di pohon. Oh, Masih ditungguin di bawah gitu malam-malam. jatuh ya. Jatuhan. Kayak di Sumatera tuh bang, rata-rata gitu. Dikumpulin baru pagi-pagi dibawa ke jembatan ke bawah. Oh, Dari situ baru nanti di pasarinnya di Parung. hmm, Kalau nggak di Parung di Rancamaya. hmm. Dan alhamdulillahnya dapat ilmu dari orang Rancamaya juga Pak.
Kalau ilmunya cara ngikat duren. Oh iya tuh, Nah, canggih juga tuh. Bisa di pohon gitu, diikat di atas pohon. dulu kan cengal nggak masuk mobil. Dulu cengal nggak masuk mobil ya? Mobil. Jalan sih udah gede, cuman mobil-mobil pribadi nggak masuk. Jadi kalau jual di bawah ya, Iya. di luar. Keluar aja ya. Di Jalan Raya Karacak itu apa di Lewiliang? Di Jalan Raya Karacak. Jalannya ke Karacak. situ. Oh, Dari jembatan baru pakai mobil dikirim ke ke Parung, Parung, Racamaya. Racamaya gitu. Waktu zaman kakek saya waktu masih kecil lah. Oh, iya, iya. Awalnya durian di sini gimana itu bang? Bisa ada durian di sini? Ada awalnya nggak? Kalau awal-awal sih sebetulnya di sini itu perkebunan teh, Pak. Perkebunan teh? Oh, Dulunya itu. dulunya banget. Perkebunan teh ganti ke cengkeh, Oh, pohon cengkeh. Terus dari cengkeh sempet ini kan krisis kan. krisis cengkeh tuh. Krisis baru diganti sama manggis sama duren. Oh, Dan alhamdulillah sampai sekarang lah. kalau durian itu usianya sampai berapa tuh Pak pohon? 40 ada. Lebih kayaknya. Lebih ya? Kalau lokal, kalau dari biji ya. Oh, kalau tanamnya dari biji. Kalau dari stekan kemungkinan gak lama juga usianya. Emang Terus? cepat berbuah gitu. Kalau dari biji berbuah di usia berapa Pak? Perkiraan ya 10 tahunan mungkin Pak. 10 tahun baru mulai berbuah. Baru belajar berbuah tuh. Enak. Soalnya kan liar dia Pak kalau dari biji mah. Jarang di apa istilahnya jarang dipupuk kayak gitu. Beda sama durian-durian stekan. Kalau durian stek 4 tahun juga ada yang berbuah. Ya saya suka dengar 4 tahun, 5 tahun itu di stek. Iya, yang stek ya. Emang perawatannya lumayan. Kalau di stek harus dirawat. Kayak pohon aja harus dipruning gitu kan. Terus buah yang ada nempel-nempel gitu harus dibuang salah satu. Kalau di lokal kan biarkan aja alami yang gitu ya, sih. alami ya. Berarti ini organik ya bang? Insya Allah Pak. Organik ya. Masya Allah. Ya, panen pertama nih di usia 10 tahun. Yang enak panen keberapa? Yang udah mulai enak itu duriannya dia biasanya. Biasanya kalau panen pertama juga udah mulai enak sih. Udah Pak. mulai enak. Tergantung duriannya. Tapi kadang-kadang panenan turun yang ketiga tuh biasanya yang udah mulai bagus. Yang mantap ya. Normal rasanya. Kalau pertama turun satu pohon baru pertama buah biasanya jarang bagus, jarang. Oh iya. Ada juga sih yang langsung bagus ada, cuman gak banyak. Gak banget. Kayak ini kan dulu nih waktu pertama turun meskipun pohon udah lama ada yang jeleknya. Nyuplai kemana Bang Rizal? Biasanya Bang Rizal ada ke Jakarta sekarang nyuplai? Kalau supply buat jual apa gimana Pak? Iya buat jual. Kalau buat jual kita enggak Pak. Di rumah aja. Cuma tapi di sini ya. Tapi kalau misalkan ada pedagang yang datang sini, kebetulan durian kita lagi banyak, kadang-kadang kita kasih. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Karena yang datang juga banyak ya, ke sini ya. Ya. Kalau pedagang jarang lah kalau saya pribadi ya. Kalau saya pribadi jarang yang datang. Walaupun datang juga kadang nggak kita kasih. Iya. Soalnya kan gitu. Kita juga kadang-kadang kekurangan ya. Kalau yang dibawa-bawa pakai motor itu apa tuh Bang biasanya? Biasanya itu dari petani-petani atau dari pengepul buat dijual lagi di bawah atau di bawah ya? Gitu. Iya. Kalau saya pribadi jarang Pak keluar sekarang. Udah punya konsumen sendiri ya. Paling kalaupun misalkan dikirim ke Jakarta, ke Bogor gitu. Itu ya emang buat konsumsi. Bukan buat jual lagi. Bisa pesan pakai Gojek gitu ke sini? Ada. Kalau aplikasi Gojek belum Pak. Paling kita kirimnya via ojek biasa aja. Jadi Bang Rizal bisa kirim via ojek biasa ya? Iya, biasa. Ke Bogor gitu? Ke Bogor bisa. Sering Pak kalau sering ya? Berapa ongkosnya Bang kalau ke Bogor kirim biasanya? Tergantung orderannya juga sih Pak, pesanan juga. Kalau pesanan banyak ya di bawah 100 bisa. Rata-rata 100, maksimal 150 lah. Ongkosnya ya? Kayak motor di bawah ya? Iya, motor. Saya seringnya itu ke Cibinong. Oh Cibinong. Kalau Cibinong banyak sering pakai mobil kalau kirim Cibinong. Konsumen ya? Konsumen.
Kalau kampungnya sendiri sampai mana bang? Ini batasnya. Sendiri sampai itu Pak atas ada Gapura tuh. Pesantren bukan? Bukan, itu Bukan. udah masuk ke Dharma Bakti. Oh, Gapura di depan sini. Itu batasnya ya? Gapura ya. Dari mana kalau bawahnya? Dari bawah terus tanjakan. Pas tanjakan pas habis jembatan di bawah itu. Tanjak. Itu tuh. Oh. Pas pokoknya dari jembatan dikit ada tanjakan. Kan belok tuh nanjak dari itu situ. dari situ. Dari situ sampai sini aja ya. Iya. Sebenarnya ya. Kalau kampung Cengalnya ya. Ya kampung Cengalnya benar. Kalau itu kan ada beda lagi namanya kampung Dharma Bakti. Dharma Bakti di atas. Iya. Tapi ada duriannya juga itu. Ada. Terus kampung Wanakarya. Oh, desanya apa bang? Karacak. Karacak. Oh, Karacak desanya. Ya karena emang banyak duriannya juga, akhirnya sama aja, sama juga Ya Cengal. disebutnya Cengal lah pokoknya. Ya kalau kayak kita pendatang kan nggak tahu batas-batasnya. Sebetulnya kalau nama kampung Cengalnya itu ya sini aja, Ini, sini ke bawah gini. Kalau Cengal mah. Jadi kalau durian itu dipetik semua apa gimana bang? Satu pohon sekaligus? Enggak, Pak. Enggak ya? Iya, kalau durian itu bertahap. Hmm. Jadi kalau misalkan satu pohon itu ada buahnya 100 gitu kan, nggak mungkin semuanya tua juga, Pak. Nggak mungkin semuanya matang juga. Ya. Jadi yang diambil yang matangnya aja gitu. Oh, nggak sekaligus semua enggak? Jadi satu pohon bisa 10 kali bahkan lebih gitu Metik ya? Naik gitu. Ada yang udah mateng Iya, baru diambil. Kalau belum mateng kadang-kadang nggak diambil. Betul. Di sini kan ikat sistemnya. Jadi kalau misalkan udah ngegelantung, itu yang diambil. Kalau belum ngegelantung ya belum. Gantung itu udah lepas dari dahannya ya? Sudah mateng lah istilahnya. Ibaratnya udah jatohan lah ya, sebenarnya. Makanya durian itu mahal ya itu Pak salah satunya. Betul. Artinya satu pohon itu makan operasionalnya itu bisa berkali-kali lipat. Berkali-kali ngambil. Iya. Nggak sekaligus panen. Bener. Kalau sekaligus panen ya bisa murah, cuman kualitas duriannya nggak bagus. Bener. Nah kan setiap kali ngambil ya. Iya. Terus dari udah gitu kan satu kali panen itu makan biaya. Misalkan satu kali panen itu ada 10. Ya. Kadang-kadang dari 10 itu ada yang gagal, Pak. Benar. Nggak semuanya bagus. Ada 3, ada 2. Walaupun dia udah matang, udah jatuh ya. Tetap aja ada yang gagal meskipun matang pohon. Jadi operasional masih aja, sama aja gitu kan. Tapi kualitas buahnya sedikit, jumlah kuantitas buahnya sedikit. Makanya itu mahal gitu. Itu makanya mahal ya. Terima kasih tuh Bang penjelasannya. Jadi makanya mahal karena nggak dipetik sekaligus. Iya, enggak. Kalau sekaligus ya bisa aja, Pak. Cuman dia matang sih matang. Cuman nggak enak nanti. Nggak maksimal ya? Oh. Dingin lah. Ada istilahnya manis jambu. Ada yang tawar. Gitu kan? Iya. Nah itu karena emang tingkat ketuaan di pohon itu nggak maksimal. Belum tua udah diambil. Saya rasa itu Bang Rizal yang menyebabkan durian di Cengal ini enak Bang. Ya salah satunya emang kayaknya menurut saya itu Bang. Matangnya itu rata-rata nggak gagal ya. Rata-rata tuh nggak gagal, emang mateng pulen lah ibaratnya gitu. Enak. Ya karena di pohon gitu kalau udah ngegantung baru diambil. Terkecuali udah di penghujung, kadang-kadang emang sih ada aja gitu ya, termasuk kita juga kadang-kadang sering lah. Jadi kalau udah di penghujung musim baru diambil semuanya diunduh. Iya. Karena udah nggak mungkin lagi ya. Iya, nungguin lagi udah kan. Tinggal sedikit. Kayak misalkan buah sisa ada 10 gitu kan di pohon. Yang matangnya ada 4, baru diambil semuanya. Iya, baru diambil semua. Insya Allah bisa dipastikan tua semua. Tua semua tapi ya. Dan kalaupun misalkan matang di bawah, insya Allah rasa nggak berubah. Kalau istilah tua semua tuh apa tuh Bang? Maksudnya matang apa gimana? Tua semua tuh? Kalau tua semua ya udah dipastikan tua Pak. Artinya si buah itu nggak lama lagi juga pada matang. Oh gitu. Sudah masuk masa petik lah ya, ibaratnya matang udah ya. Masa panen lah. Walaupun emang diambil mentah gitu. Oh iya. Kalau Oh ya, jadi tadinya buahnya misalkan 100 gitu kan.
10 kali ngambil. Hmm. Terus yang terakhiran kadang-kadang bisa 10 atau berapa gitu kan. Betul. Yang matangnya ada setengah, baru setengahnya diambil. Diambil. Baru itu nggak masak di pohon yang 5-nya ya. Gitu. Tapi itu pun juga biasanya Nah, udah insya karena udah Allah terakhir nggak- udah nggak tua gagal ya. lagi, iya. Ya itu juga yang bikin harganya mahal karena benar-benar durian yang matang ya, Iya. yang jatohan ibaratnya. Makanya kalau misalkan baru awal panen, Hmm. kalau saya di sini pribadi ya, Hmm. nggak mungkin Pak ngambil yang mentah. Hmm. Tuh. Baru aja misalkan beres diikat, seminggu kemudian biasanya kan ada tuh yang gantung yang mateng. Hmm. Nah, itu pun seminggu kemudian itu nggak semuanya bagus langsung. Oh iya iya. Iya. Nah, makanya kita nggak berani ngambil mentah. Apalagi ya ngambil Ah. mentah. Yang ngegantung aja Iya, belum yang tentu. gantung aja belum bagus kadang-kadang. Itu kalau baru keluar pertama tuh dia ya. Apalagi diambil mentah gitu kan. Iya iya. Makanya tuh enak-enak duriannya karena itu sistemnya benar-benar matang di pohon ya. Iya. Itu kalau udah matang di pohon baru dipanjat. Baru dipanjat, diambil lagi. Tapi kalau dia nggak jatuh ya diikat ya. Diikat, Tapi ngambilnya mesti naik ke atas. naik ke atas. Pohonnya ada yang baru nggak bang? Kalau di yang sekarang kebunnya Bang Rizal lah. ada Pak, pohon yang keluarga ada yang baru pertama berbuah dari musim ke musim itu dia baru berbuah sekarang. Ada juga yang baru. Nah, itu kita belajar lagi. Iya. Belajarnya apa tuh bang? Terutama belajar dari isi gitu. Isinya seperti apa gitu. Karakter Nah, buahnya, karakternya kayak gimana. mana pohonnya. Tapi dia mah nggak dipupuk, nggak di apa, nggak ya. Biarin aja. Di mana bang? Kebunnya di sini? Ada deket nggak? Ada yang dekat sawah di bawah. Iya. Mau cium bang? Wanginya kayak Boleh. gini bang. Beda apa ya? Ah beda. Bukan pahit kan Ah. wanginya? Jadi kalau di kita kan kayak yang asem gitu baunya. Benar. Ah. Tapi ada manisnya juga bang. Iya. Ya. Bijinya agak gedean di orang mahnya. Ini kecil. Kalau bijinya kecil bang, pohonnya tinggi hidupnya. Ini kompor saya. Oh, kenapa bang? Hidupnya di 1400 meter ke atas. Kalau bijinya kecil. Aman? Pegunungan banget Pak ya? Hah? Kayak di pegunungan gitu ya? Iya, di pegunungan banget. Mau coba bang? Boleh. Nah, biasanya saya suruh coba. Kalau bisa ya. Buat usaha sampingan Pak. Kebunan Ya. Kalimantan apa di mana? Ini di Afrika bu, Ethiopia. Dari Afrika nih kalau yang ini. Bukan Kalau daerah kita. bukan, kalau yang dari kita ini dari Jawa Tengah nih Gunung Sumbing. Mau coba bu? Aromanya. Ya kalau buat teman-teman bisa sampai 5 kali bikin bu. Iya. Sedikit-sedikit gitu. Emang sedikit-sedikit, emang. Wanginya. Siap ya bu. Sedap wanginya. Ya. Seger bu kopinya baru digiling. Ya. Jadi teman bisa langsung iya. Enggak ada apa itu ya. Nggak ada ampasnya, ampasnya di sini bu. Bertahan. Kayak pakai gula aren lebih enak Pak ya? Nggak, Iya, beda. tapi kalau yang Arabica biasanya kurang enak Oh, kalau kurang. dipakai. Itu pahit tapi rasanya Pak. Enggak, Ya, pahit. pahit manis sih bu, Asam, ada asam. asam. Kayak enak. Udah Pak itu aja saya mah. Nih bu, cobain dong. Ya, dikit. Wah, kita nambah lagi. Mas panas. Panas ya? panas nih. Sama Bang Rizal. Ya, jadi tinggal. Cobain Pak ya. Ya, cobain silakan. Jadi bisa jadi obatnya ya? Bisa bu, Bisa ya? sehat. Pahitnya ya? Pahit ya, bu. Di saya mah Tapi manis nggak deh. tapi nggak pahit-pahit banget. Nah, betul bang. Berarti Masya Allah nih beliau. Karena udah biasa di durian kan, nyoba-nyobain. Si sensitif. Sensitif rasanya, benar. Rasa durian lain-lain, ya rasa kopi juga lain-lain Iya, ya. benar bu. Jadi kan kalau misalkan kita beli kopi sasetan yang pahit itu,
Pahitnya pahit banget gitu ya. Iya, itu dia robusta bang kayak gitu. Kalau ini mah Enggak. justru ada manis-manisnya dikit. Benar, ada rasa gula Karena merahnya. kayak Tapi enggak pakai gula kan? Enggak bu, Pakai gula merah kan kelihatan. Belum gula. coba aja. Kadang ada teman yang dikasih madu. Kopi dan durian seperti biasa. Manisnya pas nih bang. Kalau di kopi bilangnya balance. Biarin. Manisnya pas nih. Bang tadi mana? Ngapain kemana dah? Ay, mau beli durian bukan? Aja mau beli durian, nanyain aku. Agak asam dikit pak ya. Iya benar. Asam. Ada asam-asamnya dikit. Asam. Ada manisnya di belakang. Cairannya. Terakhir. Keren. Bang Rizal keren. Udah biasa nyicipin durian jadi durian jadi udah peka deh. Nyoba bu? Hah? Oke baiklah teman-teman, sampai di sini perjalanan kita ke durian Bang Rizal di Cengal Wiliang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman penggemar durian si raja buah gitu ya. Nah untuk musimnya tadi disampaikan bahwa musim berikutnya adalah di bulan September sampai akhir tahun insya Allah bersama dengan buah manggis dan yang lain-lainnya juga. Jadi setahun itu biasanya 2-3 kali sampai Januari, kemudian di pertengahan tahun seperti yang di video sebelumnya itu bulan Mei sampai Juni. Seperti itu. Oke, saya dan Bang Rizal pamit dulu. Ya nanti semua link-linknya, lokasi dan nomornya saya bagikan di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa lagi.